wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, Anis Torini, dari Guru SMA Negeri Ngonarjo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah yang berada di sekitar Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai yang pertama dengan Bapak Sadio selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Karanganyar dan PLT SMA Negeri 1 Karanganyar. Wawancara kali ini bertemakan tentang kasus-kasus dilematika yang dihadapi oleh Bapak Kepala Sekolah selama menjabat Kepala Sekolah dan cara pengambilan keputusan yang terbaik. Pada kesempatan ini, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bapak sebelumnya atas kesempatan Bapak memberikan waktu untuk menyelesaikan tugas saya selaku guru penggerak wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dengan tema pengambilan cara keputusan selama Bapak menjabat Kepala Sekolah dengan berbagai pengalamannya dengan dilematika dan sebagainya. Bismillah, siap membantu. Terima kasih Bapak. Selama sih Bapak ya. Selama ini menurut Bapak bagaimana mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, terima kasih. Memang di dalam kegiatan sehari-hari pelayanan sekolah kadang itu kita temui dilema etika ataupun tujuan moral. Satu contoh kasus misalnya kalau saat ini terkait kehadiran ASN, termasuk juga sebenarnya adalah kehadiran siswa sebagai peserta didik. Ya, dilemanya kadang-kadang kan juga karena satu sisi kita harus menepati ketentuan jam tadi dengan sinaga, dengan mesin, tapi itu absen. Tapi kadang di sisi lain itu kan guru utamanya ibu-ibu muda kadang-kadang pagi anaknya sakit harus dibawa ke dokter. Ini kan dilema antara bagaimana harus mentaati ketentuan pinjel dengan mentolerir guru yang karena tanggung jawabnya harus memeriksakan anaknya ke dokter. Ini memang ya harus ditempuh secara bijaksana. Jadi tetap kami upayakan sebelum ke dokter, sepanjang itu tidak betul-betul darurat, menyempatkan lisensi izin, baru kemudian kami izinkan. Kalau terpaksa memang harus meninggalkan jam pembelajaran dulu, karena ini dilema moral kan, anaknya juga segera butuh penanganan dokter. Kasus seperti itu, jadi ya kita selesaikan secara bijak, dan pedomannya tetap semaksimal mungkin aturan kita tegakkan. Ya. Yang lain? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tapi memang seninya mengelola itu dua. Jika kita tempuh yang terbaik itu kan sosialisasi kepada warga sekolah, agar regulasi-regulasi yang ada itu dipahami dengan baik, semaksimal mungkin
dilaksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada dilema-dilema seperti itu, kuncinya tetap komunikasi. Jadi nilainya kebajikan, tapi dilemanya kan tadi ada pelanggaran. Nah, tentu ini kan harus dicari solusi jalan tengah agar semuanya juga tercapai. Jangan demi kebajikan aturan yang ditabrak atau sebaliknya semata-mata kita harus menegakkan aturan, tapi nilai kebajikannya kemudian dikorbankan. Itu jadi sosialisasi itu langkah awal untuk memahami ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditegakkan dengan tentu saja tidak mengabaikan hal-hal yang dalam tanda kutip darurat itu, sebuah kebajikan yang mau tidak mau. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah seperti tadi, langkah utama tentu sosialisasi ya. Langkah kedua, kemudian di aksi nyata, penyataan, itu tadi. Jadi komunikasi itu kunci utama. Jadi jangan sampai kemudian tidak mengkomunikasikan sehingga terjadi miss. Oh ini terlambat, ini abai. Karena kuncinya komunikasi dulu, mengkomunikasikan. Ada di sekolah, apalagi sekarang kan sudah modelnya IT, HP. Tidak harus selalu pakai surat, tidak harus ketemu, itu disampaikan, kemudian terjadi kan. Maka berikutnya kan penjelasan sebaiknya bagaimana agar dua-duanya bisa berjalan seiring, tidak ada yang dirugikan. Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilematika yang mana Bapak? Ya kalau dilematika itu kan biasanya justru kasusnya kan apa ya, lebih banyak pribadi, sehingga kalau penjelasannya secara umum, tetapi kasus-kasus yang ditemukan person to person itu ya kita selesaikan sana. Hubungan pribadi dalam arti tidak perlu melibatkan pendamping. Intinya itu. Kemudian Pak, hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus dilematika, kalau berbagi bahwa tantangan tentu ada, karena ya satu mungkin ketidaksengajaan karena buru-buru atau ya tekanan pribadi ya. Ambil contoh misalnya yang meninggal itu tetangga, ya kan? Tapi kemudian kan kalau mau izin dulu kadang kan itu kan bisa nanti tadi malam atau nanti sampai dulu. Jadi kadang-kadang kan sebagai tetangga, jadi ya itu kan kemudian merasa tidak enak masuk begitu tetangganya menerima musibah malah ditinggal saja. Itu tantangannya kemudian kadang itu yang bersangkutan tadi mungkin lupa tidak lapor dulu, dengan tantangan seperti itu. Gimana makanya setiap pagi itu kita cek siapa-siapa yang misalnya belum hadir, siapa yang telat, kemudian ya kita hubungi saja, kita tanya ada masalah apa sehingga hadirnya telat dan sebagainya. Jadi tidak saling berprasangka. Ya,
Oke Bapak, kemudian untuk apakah ketika Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian, terutama untuk kasus dilema etika, kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan persoalan itu langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya, baik secara prosedur maupun seperti apa yang menurut Bapak biasanya bisa langsung diselesaikan? Ya tentu kalau untuk dilema etika kita tidak harus ada jadwal khusus. Artinya kasus kan tidak bisa terjadi. Ya. Jadi kasus dilema itu etika kita sikapi, kasus kita sikapi. Itu. Kalau jadwal yang sifatnya khusus itu kan sifatnya yang preventif. Jadi setelah ada beberapa kasus yang terjadi, kita kan juga ada jadwal untuk secara preventif mengingatkan secara umum pada seluruh, kalau itu terkait ASN ya seluruh ASN yang ada itu untuk senantiasa diingatkan. Itu terjadwal. Tapi kalau penyelesaian yang dilema etika kasus per kasus ya saya tidak punya jadwal. Terus kasus tindak lanjuti kasus tindak lanjuti gitu. Kedua kan yang preventif terjadwal, yang sifatnya represif tidak lanjut ya tidak terjadi. Menyesuaikan. Nah, kemudian apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini ada yang mempermudah ataupun membantu Bapak dalam sebuah pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, Bapak? Banyak tentu, yang utamanya menjadi faktor yang mempermudah. Satu, tentu kalau dari sisi sumber daya ya alatnya. Jadi sekarang kita lebih mudah untuk menindaklanjuti hal-hal yang kita temukan. Jadi hubungan sekarang kan di era global kan begitu cepat bisa kita lakukan. Ya. Di samping itu kan juga tadi dengan kita saling sharing, saling diskusi, saling komunikasi itu insya Allah mempermudah di dalam penyelesaian masalah-masalah dilema etika yang terjadi di sekitar. Dan satu lagi Bapak, mungkin ini yang terakhir dari saya, dari semua hal yang tadi disampaikan tadi, kalau menurut Bapak pembelajaran yang kita peroleh dari pengalaman Bapak selaku mengambil keputusan dilema etika, pembelajarannya banyak berarti. Satu, bahwa kita harus memahami dan memperdomani aturan yang ada. Ya. Harus kita sosialisasikan secara kontinu, berkelanjutan, hal-hal yang menjurus pada dilema-dilema itu. Kemudian tadi heterogenitas itu juga tantangan, ya kan? Karena bagaimanapun ada yang kemudian itu tadi sungkan untuk menyampaikan atau bagaimana. Tapi insya Allah sepanjang tadi kita tempuh langkah-langkah dari sosialisasi, kan? Kemudian membangun komunikasi dengan semua kolega yang ada itu insya Allah ya harus dididik untuk memahami aturan, tapi juga kemudian kalau terpaksa sekali ada etika yang harus dilanggar demi kebaikan loh. Ya. Untuk kemudian terkomunikasi secara benar. Bisa aja.
Ya. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya, kesempatan wawancara berbagi dengan kami para calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti eh, bermanfaat bagi kita, bagi saya Amin. terutama untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, Tetap semangat yes, ya iya, Pak. Terima untuk kasih. mengikuti dinamika kemajuan-kemajuan, lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran dan pendidikan di era sekarang. Ya. Oke. Terima kasih Bapak ucapannya buat saya. Sama-sama. Sukses ya. Terima kasih Bapak. Oke, Yuk. inilah tadi wawancara saya yang pertama dengan Bapak Satrio selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Karanganyar dan PLT di SMA Negeri 1 Karanganyar. Kita ketemu lagi nanti kalau pada wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Najar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Teorini, guru SMA Negeri Ngundang Rejo, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah Bapak Soekarno dari SMA Negeri 1 Sragen. Nah, untuk itu mari kita bertemu langsung dengan beliaunya, dengan Bapak Soekarno. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak atas waktunya menyempatkan untuk diwawancarai dan menyelesaikan tugas saya selaku guru penggerak yang terkait dengan dilema etika. Nah, pada kesempatan kali ini, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kejukan moral, Bapak? Ya, terima kasih. Selama ini kami sebagai kepala sekolah di beberapa lembaga sekolah yang sudah kami ditugasi sebagai kepala sekolah, memang kadang di lapangan di dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang istilahnya bersifat dilema etika. Dilema etika itu pengambilan keputusan di salah satu sisi, tapi ada sisi-sisi yang baik yang harus dipertimbangkan, sehingga pengambilan keputusan seolah menjadi bias. Dan itu kami pasti langkah yang kami laksanakan mengidentifikasi dulu kasusnya. Terusan identifikasinya mulai di latar belakang masalah kasus itu sampai hal-hal yang menyertai dari kasus itu apa saja kita identifikasi. Nah, setelah itu baru kita tahu sumber pokok masalahnya, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti insya Allah tidak salah. Selama ini menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, itu bagaimana? Ya, yang jelas begini, dari hasil kajian identifikasi masalah tadi kan sudah punya data ya. Basicnya semuanya harus data dulu. Terus setelah data, yang kedua itu keterlibatan. Keterlibatan orang lain itu di dalam pengambilan keputusan akan menyempurnakan pengambilan keputusan. Kalau toh tidak, paling tidak secara legitimasinya pengambilan keputusan itu akan menjadi kuat. Menjadi kuat, sehingga kalau saya misalkan sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan tentunya kan melibatkan tim kami, tim manajemen misalkan, pasti saya ajak rembukan. Jadi sehingga kami di dalam mengambil keputusan itu biasanya tidak melangkah sendirian, tidak mengambil secara otoritas, tidak. Tetap meminta pertimbangan-pertimbangan dari tim. Dari tim itu baru nanti mengerucut ada penyimpulan, terusan disepahami bersama. Itulah nanti keputusan yang insya Allah meskipun itu dilema etika, tapi keputusan bersama akan lebih kuat. Terus gimana Bapak langkah-langkah tadi atau prosedur yang seperti biasanya dilakukan atau ada yang lain gitu ya Pak? Ya, menurut saya prosedurnya yang seperti saya sampaikan di depan tadi. Ketika ada masalah, maka langkah yang pertama kali dilakukan prosedurnya adalah mengidentifikasi masalah. Dari latar belakang masalahnya, terusan sumber masalahnya, penyebab masalahnya,
siapa yang terlibat, terus bagaimana kok bisa terjadi masalah itu kan identifikasi masalah. Nah baru mengerucutlah, oh ternyata dari kajian-kajian data identifikasi masalah tadi, rumusan masalahnya ini, tanda tanya besarnya ini. Berarti nanti cara menyelesaikannya ada solusinya, mestinya ada alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan itu yang dimintakan pertimbangan tadi, keterlibatan tim itu, sehingga pengambilan keputusan insya Allah legitimasinya kuat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Bapak? Melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk stakeholder. Stakeholder itu perlu ya. Kalau sekolah itu kan misalkan kebetulan ada kasus-kasus masalah yang itu menyangkut PAUD dengan kepentingan sosial masyarakat. Kita melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat setempat, pemangku kepentingan yang terkait dengan kelembagaan dan sebagainya, itu kita libatkan, sehingga itu akan memperkuat kita di dalam mengambil keputusan sehingga bisa diterima oleh semua pihak, baik yang memiliki masalah tadi maupun secara kelembagaan atau orang personil lainnya semuanya akan bisa menerima dengan legowo. Ya, Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan selama ini apakah Bapak juga ada tantangan yang dalam sebuah menentukan keputusan itu, Bapak? Ada, pasti ada tantangan itu kan pasti ada. Yang penting yang kita utamakan itu adalah marwahnya keputusan itu harus kita perjuangkan atas nama apa istilahnya nama baik kelembagaan. Contoh kasus misalnya begini, ada pelanggaran yang berat di ilmu etika misalkan yang dilakukan oleh peserta didik, padahal sesuai dengan tata aturan, karena pelanggaran itu termasuk pelanggaran berat, anak ini harus dikembalikan kepada orang tua. Tetapi di sisi lain ada dilema, misalkan ada sekarang itu juga ada aturan-aturan yang memang anak tidak boleh putus sekolah dan sebagainya. Ini kan harus ada solusinya. Terus selain itu anak ini juga ternyata setelah kita kaji latar belakangnya punya backing yang kuat, sehingga nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan itu. Nah, sehingga ketika kita melibatkan banyak hal, banyak orang, juga tim, insya Allah pengambilan keputusan itu akan solutif. Artinya apa? Pernah kasus yang kami alami ketika harus mengembalikan anak ke orang tua, kan tidak hanya sekedar dikembalikan selesai, tapi harus ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Anak ini melanggar berat, harus dikembalikan ke orang tua. Nah, sekolah mestinya tidak hanya sekedar selesai dikembalikan orang tua, tapi ada tindak lanjut solusinya. Misalkan dicarikan solusi, anak ini harus dipindahkan yang ada pendampingnya dekat, atau mungkin ke sekolah-sekolah yang sifatnya itu misalkan untuk paket C dan sebagainya, yang agak lebih secara sekolah non formal tetapi lebih bisa menyesuaikan peserta didik. Saya yakin nggak ada masalah ketika kita tetap memberikan solusi, dan itu pernah kami alami. Suatu saat ada anak yang melanggar berat di sebuah dulu ya, bukan di sini, dulu melanggar berat karena di sekolah dan ketangkep, bukti fisiknya ada, terus di berita acara, dan sesuai dengan pelanggaran disiplin tata tertib anak peserta didik, dia harus dikembalikan ke orang tua. Ya udah dikembalikan tetap, meskipun tadi kalau ditanya ada tantangan, tidak ada, karena ada tokoh masyarakat yang hadir protes, ada LSM yang protes, ada juga tokoh masyarakat yang sangat disegani protes juga, sampai tiga tokoh. Kami tetap kekeh mempertahankan marwahnya tata tertib sekolah, kewibawaan hukum tata tertib sekolah ini harus dipertahankan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, anak ini harus ada solusinya. Ketika ini dikembalikan ke orang tua, harus ada solusinya, maka dicarikan alternatif. Alternatifnya akhirnya kami putuskan ada sekolah A yang bisa menerima,
Kenapa? Karena ada guru, mantan gurunya yang bisa dampingi di situ. Nah setelah ternyata mau, orang tuanya juga mau pindahkan, disolusinya dipindahkan ke lingkungan yang baru, sekolah yang baru ibaratnya begitu. Anak menemukan pola yang beda karena lingkungannya baru. Anak pasti menyesuaikan juga, tidak bisa kembali ke lingkungan yang lama yang tidak kondusif. Setelah dipantau coba, luar biasanya si anak ini menjadi peringkat pertama untuk nilai ujian nasional di kelompok saat itu di kelompok jurusan IPS. Ini kan prestasi. Artinya setiap kali masalah itu harus penyelesaiannya harus win-win solution dan solutif. Tidak win-loss, artinya ada yang menang ada yang kalah. Itu kan kadang begitu. Pokoknya kalau melanggar, dianggap saja melanggar, ya sudah harus keluarkan, enggak. Tidak harus win-win solution, bukan win-loss. Berarti kalau Bapak mengalami sebuah masalah itu untuk penyelesaiannya apakah perlu dijadwal Bapak atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal, misalkan jadwal di tempat prosedurnya seperti apa, bisa dijelaskan Bapak? Tergantung tingkat besar kecilnya masalah. Kalau toh itu masalah itu harus melibatkan banyak pihak, ya tentunya ada prosedural untuk timeline-nya, untuk jadwalnya. Itu pasti, dan sampai ke pembimbing, pendamping, guru BK dan sebagainya pasti kami libatkan. Sehingga itu pasti ada timing-nya. Ini sudah beberapa hal yang ketika menyelesaikan masalah saya selalu komunikasikan kalau kita tanya peserta didik dengan guru BK. Guru BK nanti akan membuat timeline. Bapak nanti ketemu dengan pihak orang tua dan peserta didiknya hari ini tanggal sekian. Terus dilanjutkan lagi pertemuan lagi berikutnya, baru nanti beberapa pertemuan itu baru mengerucut ada keputusan. Kemarin bisa selesai masalah yang belum lama ini, misalkan peserta didik, misalkan ketidaknyamanan belajar dan sebagainya, masalahnya apa? Ketika dihadirkan orang tuanya, tidaknya sekali bisa selesai, pasti ada tahap. Itu penting. Kalau menjadwalkan tergantung besar kecilnya masalah, tapi kalau masalahnya hanya spontan, insidental, selesaikan saat itu selesai. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mudah membantu Bapak menyelesaikan permasalahan? Pasti kalau masalah-masalahnya itu terkait dengan pengambilan keputusan yang menyangkut dengan pihak lain, itu pasti pendekatan-pendekatan humanis, pendekatan sosio-kultural, pendekatan termasuk pendekatan ke tokoh masyarakat, itu penting dikaitkan dengan masalah itu, pasti akan mempermudah penyelesaian. Jadi memang semuanya kalau masalah itu tetap tergantung besar kecilnya masalah. Kalau besar berarti harus melibatkan pihak luar, pihak stakeholder. Ya kita harus mau nggak mau tetap melibatkan. Sumber daya sekolah kan banyak yang bisa untuk mensupport penyelesaian masalah. Dan yang terakhir Bapak, nah dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang membuat Bapak dari pengalaman Bapak yang selama mengambil keputusan di lapangan Bapak, terutama terkait kasus dilema etika? Pembelajaran yang bisa kami ambil bahwa pengambilan keputusan itu tidak bisa diartikan bahwa itu benar salah. Itu tidak bisa. Karena kadang di lapangan itu ada benar, tetapi ketika diambil keputusan akan menjadi salah. Salah itu bisa jadi akibatnya bisa malah melebar kurang baik dan sebagainya. Maka kan itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kami di dalam mengambil keputusan, sehingga keterlibatan banyak pihak dan juga berpikirnya tentang solusi untuk menyelesaikan masalah itu yang dominan yang harus dilakukan, bukan benar salah. Kalau tata tertibnya ini langgar ya salah benar, bukan itu. Karena yang kita hadapi manusia yang sisi-sisi lain itu ya kita harus humanis, pendekatan dengan metode kemanusiaan yang ada, nggak bisa sepihak.
Oke Bapak, terima kasih atas waktunya dan menetapkan untuk bersedia menjadi narasumber terutama untuk kasus dilematika etika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi wawancara saya yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah yang Bapak Soekarno dari SMA Negeri 1 Sragen. Nantikan saya nanti untuk wawancara yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Darini dari SMA Negeri Gondangrejo, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara dengan kepala sekolah sebagai narasumber yang ketiga, yaitu dari kepala sekolah SMA Negeri Gondangrejo dengan Bu Titi Nur Aini. Untuk itu, mempersingkat waktu, selamat pagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Ibu mau meluangkan bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Nah, langsung aja Ibu. Ya, Nah, untuk yang ini selama ini bagaimana menurut pendapat Ibu agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Kalau menurut saya yang namanya dilema etika itu adalah antara dua hal yang sama benarnya. Karena apa? Karena kalau yang sama benarnya itu secara kemanusiaannya ada, benar, tapi secara aturannya juga benar dan kita harus memilih itu semua. Nah, sementara kalau yang bujukan rayu, bujukan moral itu nanti ada yang benar dan ada yang salah. Dan kita lebih cepat kalau bujukan moral udahlah kita enggak, kita harus sesuai dengan regulasi yang ada. Gitu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oke, berarti itu kita berhadapan dengan kasus yang dilema etika ya Mbak. Kalau yang dilema etika, saya tidak akan mengambil sebuah keputusan itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena sekolah ini bukan milik dari kepala sekolah saja, tapi ada waka, ada manajemen sekolah, kemudian ada bapak ibu guru, pembimbing, PK. Nah, sehingga kita mengkoordinasikan kalau ada sebuah kasus tentang dilema etika, kita koordinasi sama beliau-beliau itu. Kalau begitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu gunakan untuk selama ini, terutama dalam hal penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Yang pertama kali saya melihat bahwa yang namanya kasus kita lihat dulu pada tahapan kita lihat kayak apa sih permasalahannya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau kita bujukan moral udah langsung kita sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kalau itu dilema etika, kita lihat anak itu melakukan sebuah kesalahan seperti itu, ada apa di balik itu semua. Apakah itu memang karena kemanusiaan, kita harus ikut rasa kemanusiaannya kita libatkan. Jadi kita lihat kalau itu sudah memang kita harus menunjukkan sebuah kemanusiaan, maka aturan-aturan lebih permisif. Tapi kalau kita itu tidak, kita hanya itu memang secara nggak ada permasalahan, memang diakibatkan dari anak itu sendiri, maka kita harus bersifat tegas. Itu, oke. Kemudian hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, bagaimana Ibu? Itu tadi saya sudah bilang bahwa saya melakukannya bersama-sama dengan manajemen sekolah, kemudian bapak ibu guru dan bapak ibu guru pembimbing BK dengan guru saya. Dari situ kita akan menemukan sebuah pemecahan yang bisa berdasarkan dari rasa kemanusiaan dengan juga berdasarkan dengan aturan yang ada. Jadi itu kalau kita dilema etika ya Mbak. Tapi kalau untuk bujukan
moral kita langsung cut, enggak gitu. Tapi kalau yang sesuai dengan dilema etika, kita lihat seperti apa sih sebenarnya. Jadi rasa kemanusiaannya muncul di situ. Apalagi ada ARPS atau anak rentan putus sekolah. Gitu. Gitu. Kalau begitu, hal-hal apa yang sebenarnya selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika itu? Oke, tantangannya mungkin pada masyarakat ya Mbak ya. Masyarakat melihat bahwa ini kenapa sama X dibiarin, sama Y kok enggak. Padahal si masyarakat nggak lihat kenapa X itu berbuat seperti itu dan Y itu seperti itu. Dia nggak melihatnya hanya kasusnya kok sama tapi ini dibiarin, ini enggak. Nah, kadang itu tantangannya. Tapi tantangan itu kita hadapi kalau kita kolaborasi, maka insya Allah deh akan hilang dengan sendirinya. Kalau begitu, apakah Ibu juga memiliki sebuah jadwal apabila dalam hal tertentu, terutama untuk kasus dilema etika, kemudian apakah diselesaikan di tempat juga saat itu juga, ataukah ada juga punya jadwal tertentu yang mana diselesaikan sesuai prosedur Ibu? Kalau jadwal mungkin koordinasi, mungkin setiap 2 minggu sekali kita akan melakukan koordinasi bersama Bapak Ibu guru dan para waka. Nah kemudian selain itu juga kalau diselesaikan di tempat tidak bisa Mbak, karena kita perlu berkolaborasi, kita berkomunikasi, kita melakukan sebuah koordinasi, dan itu kita untuk memutuskan dilema etika itu kita butuh waktu yang perlu didalami permasalahannya, jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung di tempat itu. Kemudian jika ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, adakah tidak Ibu? Maksudnya gimana? Maksudnya dalam menangani kasus-kasus dilema etika, Ibu mungkin ada faktor-faktor yang ikut membantu menyelesaikan. Ya jelas, yang membantu adalah teman-teman di sekolah itu jelas membantu, karena nggak mungkin saya akan berjalan sendiri, karena ada 3 hal, yaitu kolaborasi Mbak, komitmen, dan komunikasi. Jadi satu lagi Bu, untuk yang terakhir, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, dapatkah ada pembelajaran yang kita take bersama dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Oke, untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu adanya pendalaman permasalahan itu, karena permasalahan satu meskipun kelihatannya permasalahannya sama, tapi belum tentu di balik permasalahan itu akan sama. Jadi untuk memutuskan kita lihat, kita tabayun dulu intinya. Nah, berarti kalau gitu ada pembelajaran yang hikmah yang dipetik. Kalau kita apa Ibu? Yaitu kita harus tabayun dulu untuk sebuah permasalahan. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya pada pagi ini meluangkan untuk menyelesaikan tugas saya. Semoga bermanfaat. Amin. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah wawancara saya ketiga dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Mandangrejo, Ibu Titik Nur Aini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada tugas-tugas beliau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.